Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Sumiati SPD AUD. Yang saya sayangi Ibu Guru TK Negeri 6 Tanjung Pinang. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas. Semoga kita selalu diberikan keberkahan untuk mendidik anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu yang saya sayangi, sesuai dengan jadwal pada hari ini adalah observasi saya oleh pengawas di tanggal 17 April 2025. Kebetulan di sini kegiatan observasinya saya mengambil indikator yaitu tentang visi misi TK Negeri 6 Tanjung Pinang. Praktik yang saya pilih yaitu kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Itu indikator yang saya ambil di kinerja orang kinerja. Terus untuk perilaku yang dianjurkan yaitu 1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Menyusun materi presentasi secara logis, terstruktur dengan alur yang mudah diikuti. Profil TK Negeri 6 yaitu saat ini TK Negeri 6 kita memiliki, sama-sama kita ketahui, kita memiliki 25 murid yang terdata di Dapodik dan memiliki 3 orang tenaga kependidikan yang berpengalaman dan 3 orang tenaga pendidik yang berpengalaman dan 1 orang tenaga kependidikan. Visi TK Negeri 6 sama-sama kita ketahui yaitu visinya membentuk anak yang ceria, toleransi, peduli lingkungan, cinta tanah air dan berwawasan global. Sesuai dengan visi kita ya. Sepertinya kita belum ada perubahan untuk visi TK Negeri 6. Selanjutnya tujuan TK Negeri 6, misinya dari misinya TK Negeri 6 yaitu menumbuhkan budaya berpikir positif, kebersamaan, semangat dan disiplin, mendorong kecintaan belajar, sopan berperilaku, menghargai orang lain, hormat kepada orang tua dan sayang kepada yang muda, membangun kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Itu misinya. Sedangkan tujuannya sama-sama kita ketahui itu untuk terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga tercapai hasil yang memuaskan, tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan anak, tersedianya tenaga kependidikan yang profesional, dan terbentuknya generasi yang cerdas dan berdaya saing. Kegiatan TK Negeri 6 sesuai dengan visi misi yang ingin kita capai yaitu yang pertama seperti kita laksanakan beberapa tahun ini yaitu kegiatan ke sumber belajar ya yang sering kita lakukan. Yang semester 1 ini kita baru bisa berkunjung ke kebun sayur ya ibu-ibu, sama ke di buah ya tropika, dan kita baru masukkan surat untuk ke Damkar. Sudah bisa untuk sudah dapat sambutan. Terus sama yang ke Hipermart di tanggal 2, insya Allah di tanggal 23 ini kita akan berkunjung ke Hipermart. Dan itu Market Day, menari, pantun dan gurindam, sholat Jumat bersalawat, berbagi sembako, parenting dan sholat duha bersama. Itu kegiatan visi dan misi kita untuk program kita di TK Negeri 6 ini ya. Selanjutnya yaitu prestasi yang telah kita capai, yaitu memenangkan beberapa kejuaraan di tingkat kota, gugus, kecamatan di dalam bidang kesenian. Juara 1 sekolah berprestasi di bidang akademik tahun 2003, juara 2 sekolah berprestasi
prestasi di bidang akademik tahun 2024. Selanjutnya yaitu, nah dari visi misi yang kita lakukan ini, kalau menurut ibu-ibu, apakah visi misi yang kita jalankan selama tahun ajaran 2024-2025 ini sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Setelah saya sampaikan yang tadi, menurut Bapak Ibu apa sudah bisa terlaksana dengan baik atau gimana? Kalau untuk semester 2 ini sepertinya kegiatan ekskul kita agak berkurang karena untuk kesenian kita agak kurang ya Bu nih, karena speaker tadi kendala pada alat speaker kita bermasalah, jadi masih belum kita dapat ganti gitu kan. Iya. Masih dalam proses. Mudah-mudahan untuk isi di dalam kegiatan ekskul itu kedepannya kita semakin meningkat lah gitu, semakin baik, semakin meningkat. Di semester 1 bisa kita laksanakan dengan maksimal, tetapi di semester 2 ini agak terkendala pada speaker karena anak-anak itu kegiatan senam seperti menari, belajar berpantun itu kita kan biasanya agak nyaring suara kan, karena dengan hanya memakai speaker laptop anak-anak ricuh gitu. Ya. Di situ aja Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Yana. Untuk kegiatan di semester 2 ini memang kita terkendala dengan kegiatan ekskulnya, yaitu dengan speaker. Alhamdulillah kemarin saya sudah pergi ke bagian program, yaitu saya sudah menjumpai ke Ibu Mila, dan insya Allah mungkin sudah Bu Mila sudah bicarakan dan berusaha ingin mengusahakan dan ingin membantu, tapi harus sabar menunggu. Mudah-mudahan yang kita inginkan itu terkabul. Kita sama-sama aja berdoa. Memang untuk yang membuat kegiatan itu menarik, memang kita harus ada speaker Ibu nih, karena kalau kegiatan sepi aja kayak gitu memang nggak ada. Untuk senam, untuk ini suara laptop aja kayaknya kurang semangat anak-anak. Ya memang ya. Mudah-mudahan ini kita sambil berdoa, mudah-mudahan speakernya tetap dapat dipenuhi oleh Ibu Mila. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu asesmen yang sesuai dengan kita ketahui bersama-sama ya Ibu-Ibu, di kegiatan rapot pendidikan kita di tahun 2025 ini, sama-sama kita sudah membacanya, sudah keluar, yaitu kita masih nilai yang terendahnya di indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, kira-kira asesmen apa yang harus kita tingkatkan untuk indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini ini? Kira-kira indikator apa yang harus kita perbaiki di asesmennya Bu? Karena masih nilai yang itu yang masih sangat terendah di rapot pendidikan kita. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki ya asesmennya? Asesmen siswa. Iya, asesmen siswanya. Biar agak meningkat gitu kan. Apakah di dalam rapot pendidikan itu dinilai apakah dia kan ekspektasi guru ya, sepertinya ekspektasi guru rendah. Makanya saya pun heran juga kira-kira apa ya yang perlu kita rubah gitu dan perlu kita perbaiki. Begini, mungkin apakah pengaruh dalam waktu pengisian Sulinjar atau bagaimana, kita tidak tahu. Apakah ada kendala dari sana? Kalau insya Allah dari saya, dari Bu Neng gitu ya, kita kemarin mengisi sudah sesuai dengan indikator dan semua penilaian anak-anak itu sepertinya sudah cukup maksimal kita laksanakan gitu. Tapi kita tidak tahu dalam apakah dari asesmen guru itu sendiri yang belum memahami, atau kalau untuk asesmen penilaian kepada anak dari asesmen awal, asesmen pembelajaran itu sudah dilaksanakan sesuai kesepakatan sekolah kita, terus sudah kita laksanakan dengan maksimal juga.
kepada anak-anak, alhamdulillah sepertinya Sudah meningkat laksanakan, pembelajaran, anak-anak lebih iya. aktif. Anaknya lebih yang Anak-anak kemarin lebih, belum menghitung misalnya 1 sampai 10 udah ada yang sudah bisa mengenal angka sudah. Iya, masih bingungnya di situ. Kok bisa? Ekspektasi guru itu masih rendah gitu. Iya. Nah, di situ bingung juga. Mungkin ya sekarang dari diri pendidik sendiri, mungkin dari kami sendiri harus merubah cara penilaian, tapi sepertinya sudah maksimal ya Bu Ning ya, sudah kita laksanakan. Itu metodenya perlu kita tingkatkan. Sepertinya metode sudah kita rubah juga. Seperti kemarin kita sudah mendapat beberapa pelatihan seminar juga dari Bu Ning, dari saya sendiri gitu, sudah merubah sebetulnya. Anak-anak juga alhamdulillah sudah meningkat pembelajaran Iya, mereka. kalau kita Mereka rasa itu, sih, kalau kita sekarang rasa mereka lebih sudah. berkembang, lebih kreatif, imajinasi mereka lebih terbuka. Mungkin yang masih bingung ini perubahan asesmen pada siapa yang harus kita ubah, mungkin dari diri kami Bu Dewi, mungkin dari guru-gurunya, mungkin harus lebih aktif lagi untuk inovasi baru lah dalam penilaian. Kalau penilaian asesmen biasa sudah kita laksanakan gitu. Baik, terima kasih Bu Yana dan Bu Ning dan Bu Swita. Dah kita sama-sama mendengarkan bersama-sama apa yang ibu-ibu katakan tadi. Mungkin untuk kedepannya lah saya mengharapkan mungkin kita bersama-sama aja untuk mengisi sulinjarnya. Jadi kita biar tahu sebelum kita mengisi itu kira-kira apa yang harus kita anukan. Jadi nggak usah ngisi seperti yang kemarin sendiri-sendiri. Jadi kita nggak tahu. Mungkin salah satunya seperti itu yang kita perlu rubah ya Bu Ning ya. Insya Allah. Nah, baiklah, selanjutnya dari pertanyaan, dari hasil diskusi kita hari ini, menurut ibu-ibu dan ibu-ibu semuanya, apakah visi misi kita ini perlu kita benahi lagi atau tidak? Kalau visi misi sepertinya insya Allah sudah cukup ya. Cuman kita cari yang kurangnya dari visi misi itu Bu Dewi, yang belum kita laksanakan, yang belum terlaksana, insya Allah kita laksanakan sesuai dengan visi misi yang kita buat. Baiklah, alhamdulillah. Kalau begitu visi misi kita ini hanya perlu kita benahi aja ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada kekurangan atau pertanyaan dari ibu-ibu semua, nanti kita akan bicarakan tentang permasalahan ini bersama-sama di Kombel Belajar kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.